Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Alexa dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penafsiran pandangan penulis dalam novel yang berjudul Pergi karya Terelie. Daftar isi biografi penulis, menafsirkan pandangan pengarang, dan unsur intrinsik. 1. Biografi. Biografi penulis. Darwis yang lebih dikenal dengan nama pena Terelie adalah penulis dan akuntan berkebangsaan Indonesia. Memulai debut kepenulisannya pada tahun 2005 melalui novel Hafalan Sholat Delisa, ia telah menerbitkan lebih dari 50 buku dalam sepanjang karir menulisnya. Darwis lahir pada 21 Mei 1979 di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara, dari pasangan Pasai dan Nursam. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai petani. Terelie mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 Kikim Timur, Kecamatan Kikim Timur. Kemudian Terelie melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat menengah di SMP Negeri 2 Kikim yang juga terletak di wilayah Kabupaten Lahat. Setelah memulai menginjak usia sekolah menengah atas, Terelie mulai keluar dari kampung halamannya untuk meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Terelie memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi. Dia ingin mengenyam pendidikan tinggi terbaik yang ada di Indonesia. Maksud dari keinginannya tersebut adalah kuliah di Universitas Indonesia. Terelie merupakan mahasiswa dari jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi UI. Aku tahu apa yang kau pikirkan, Agam. Tuanku Imam menatapku tersenyum. Tapi begitulah rumus kehidupan. Dalam perkara sholat, terlepas dari apakah seseorang itu pendusta, pembunuh, penjahat, dia tetap harus sholat. Kewajiban itu tidak luntur. Maka semoga entah di sholat yang keberapa, dia akhirnya benar-benar berubah. Sholat itu berhasil mengubahnya. Mida pasti pernah bilang itu kepadamu. Nilai yang dapat diambil dari kutipan tersebut adalah nilai agama. Pandangan pengarang. Pengarang menggambarkan tokoh Tuanku Imam yang menasihati tokoh bujang untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu entah apa pekerjaan yang dilakukannya. Interpretasi pandangan pengarang. Sangat setuju dengan pandangan pengarang karena dalam agama Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Kutipan yang kedua. Saat Midah, wanita yang sangat sabar, memberikan contoh bagaimana hidup ini harus dijalani, bagaimana dia harus melangkah pergi, Midah memutuskan menikah dengan Samad yang lumpuh, apapun harganya. Dia menjadi istri yang baik sekaligus menjadi mama yang baik bagimu. Sesulit hidupnya, dia tetap memeluk anaknya. Bujang berbisik, besok akan selalu ada harapan yang lebih baik. Saat menangis, berlinang air matanya. Sekali lagi dia memeluk anaknya Bujang. Dia berbisik, besok pasti ada janji masa depan yang lebih indah. Itulah momen terbaik dalam hidupmu, yang akan terus kau kenang, Bujang. Nilai yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah nilai moral. Pandangan pengarang. Pengarang menggambarkan tokoh Mida sebagai istri yang baik dengan suaminya Samad dan mama yang sangat penyayang pada anaknya Bujang. Pengarang juga menggambarkan sosok Mida sebagai sosok yang melihat kebaikan dalam keadaan buruk sekalipun. Interpretasi pandangan pengarang. Sangat setuju dengan pandangan pengarang. Sifat tokoh Mida yang selalu melihat kebaikan dalam keadaan buruk sekalipun patut menjadi panutan kita semua. Untuk seseorang yang pernah menyaksikan guru Bushi bisa bertarung dengan mata tertutup. Nilai sosial, pandangan pengarang. Pengarang menggambarkan tokoh Diego sebagai kakak yang membantu adik tirinya Bujang menguasai keterampilan bertarung dalam gelap. Meskipun Bujang adalah saudara tirinya, Diego tetap membantunya karena prinsip Diego keluarga adalah segalanya. Interpretasi pandangan pengarang. Sangat setuju dengan pandangan pengarang karena sifat Diego yang membantu Bujang walaupun Bujang saudara tirinya adalah bentuk rasa kasih sayang antara sesama saudara. Unsur intrinsik. Tema. Buku ini membahas shadow economy yang dikombinasikan dengan perjalanan hidup tokoh utama yang tidak biasa yaitu Bujang. Alur. Alur yang terdapat dalam buku ini adalah alur campuran. Tokoh dan penokohan. Bujang yang sifatnya pintar, kuat, dan pemberani. Samad yang sifatnya keras, baik, dan setia. Salonga yang sifatnya keras, tegas, dan simpatik. Yuki dan Giko yang sifatnya tangkas, kocak, dan menyebalkan, dan White yang sifatnya setia, kuat, dan bijaksana. Latar. Latar waktunya menggunakan latar waktu sekarang dan masa lampau. Latar tempatnya di negara Meksiko, Indonesia, Jepang, Makau, dan juga Hong Kong. Sudut pandang. Menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Amanat.
Amanat dalam novel ini adalah tentang bagaimana menemukan tujuan pergi hidup kita dengan berbagai peristiwa yang tidak terpikirkan sehingga kita menyadari akan makna hidup yang sebenarnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.